Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ya jamain. Amma ba'du. Baik, pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana kita telah diberikan kesempatan pada hari ini untuk mempresentasikan kelompok 8 yang berjudul tentang keserupan sebagai fenomena mental. Yang dimana dosen pengampu kita yaitu Bapak Muhammad Fahli Zatra Hadi MPD, dan dari rekan-rekan kelompok 8 yang pertama ada Septia Wiranti, Fadilah Hanum, Rita Misriani, dan Mawaddah Warohmah. Baik, sebagai moderator pembaca pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri yaitu Septia Wiranti. Kepada saya sendiri, saya persilakan. Fenomena kesurupan dilihat dari sisi medis. Kesurupan dipercaya terjadi karena tubuh seseorang telah dirasuki oleh roh atau hantu. Di Indonesia, kesurupan bisa terjadi karena faktor yang tidak disengajai maupun yang tidak disengaja. Beberapa ritual adat sengaja memanggil roh nenek moyang untuk masuk ke dalam tubuh salah satu anggota di desa adat tersebut untuk tujuan tertentu. Namun sebenarnya di mata medis, kesurupan merupakan suatu penyakit gangguan mental dan bukan menjadi suatu hal yang mistis. Gangguan mental ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor sosial dan psikologis. Kesurupan biasanya terjadi pada negara-negara yang masih menganut budaya atau kepercayaan tentang hal-hal yang berbau mistis, namun ternyata kesurupan juga dapat dijelaskan dalam sisi medis. Jika diartikan secara terpisah, trans didefinisikan sebagai keadaan mental di mana individu tidak memiliki kesadaran atas mental dan atau lingkungannya dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan possession disorder merupakan sebuah istilah dari pengalaman yang terjadi dalam masyarakat atau istilah yang menggambarkan pengaruh dari agen yang kekal. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rita Misriani. Kepada Rita, saya persilakan. Baiklah, terima kasih banyak kepada moderator. Selanjutnya, berdasarkan WHO dalam ACD-10 versi 2008, Possession Trance Disorder adalah gangguan di mana terjadi kehilangan sementara identitas pribadi serta kesadaran penuh dari lingkungan. Termasuk di sini kondisi kesurupan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Terjadi di luar situasi keagamaan maupun penerimaan budaya. Hal ini berarti kesurupan bukan terjadi karena suatu kepercayaan agama ataupun budaya, melainkan lebih kepada faktor mental seseorang. Ketika tubuh seseorang kehilangan identitasnya, tentu ia tidak menjadi diri sendiri dan berlaku seperti orang lain. Sehingga saat kesurupan atau mengalami possession trance disorder, orang tersebut bertingkah aneh. Mengalami possession trance disorder ini, orang tersebut bertingkah aneh, membicarakan hal yang tidak biasa, dan dengan nada yang berbeda. Seringnya setelah kesurupan terjadi, orang bersangkutan tidak ingat apa yang telah dilakukannya. Saat seseorang yang sedang diambil alih kepemilikan identitasnya atau sedang kesurupan, orang tersebut biasanya mengalami berbagai tanda seperti kehilangan kontrol atas tindakannya, perubahan perilaku atau bertindak berbeda, kehilangan kesadaran lingkungan, kehilangan identitas pribadi, kesulitan membedakan kenyataan dari fantasi pada saat kesurupan, perubahan nada suara, perhatiannya berkeliaran, kesulitan berkonsentrasi, kehilangan kesadaran waktu, kehilangan memori atau ingatan, dan penampilan tubuhnya berubah. Terkadang, tanda-tanda possession trance disorder ini tersebut sama dengan tanda-tanda gangguan mental lainnya, seperti demensia, epilepsi, skizofrenia, sindrom Tourette, dan amnesia disosiatif. Sehingga harus diketahui perbedaan antar penyakit tersebut agar possession trance disorder ini dapat didiagnosis dengan tepat.
Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rita. Selanjutnya pembaca ketiga yang akan dibacakan oleh Fadilah Hanum. Kepada Fadilah Hanum, saya persilakan. Baik, yang kedua, fenomena kesurupan dalam persepsi psikologi dan peruqyah. Ditemukan adanya perbedaan dan persamaan persepsi psikologi dan peruqyah dalam menanggapi fenomena kesurupan. Perbedaan persepsi psikologi berinisial peruqyah ini dalam menanggapi fenomena kesurupan adalah psikologi memandang fenomena kesurupan menggunakan kajian teori psikologi, sedangkan peruqyah memandang fenomena kesurupan itu menggunakan kajian Islam, sehingga dari segi penanganan yang diberikan psikologi dan peruqyah dalam menangani kesurupan memiliki perbedaan. Hal ini sesuai dengan kompetensi keilmuan mereka. Menurut pandangan psikologi, kesurupan adalah kondisi hilangnya kesadaran sehingga tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol diri yang disebabkan oleh permasalahan psikologis. Adanya tekanan emosi atau pikiran yang tidak bisa dikeluarkan di alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu sebenarnya 88%, sedangkan kesadaran itu hanya 12%. Sehingga akan terjadi kecenderungan emosi atau pikiran tersebut terpendam di alam bawah sadar dan mengakibatkan tekanan atau stres dalam diri. Apabila ada faktor pemicu, maka akan dilampiaskan dalam bentuk luapan emosi yang tidak terkontrol. Faktor pemicu seperti adanya konflik-konflik yang ada dalam dirinya, belum terselesaikan penyelesaian masalah emosi, copingnya stres buruk, mengalami stres berat, kecemasan atau anxiety yang tinggi, kepribadian yang tertutup, lingkungan sosial, perilaku yang ditiru, modeling dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fadilah Hanum. Selanjutnya pembaca terakhir akan dibacakan oleh Mawaddah Warahmah. Kepada Wawa, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, persamaan persepsi psikolog dan peruqyah terhadap fenomena kesurupan terletak bahwa psikolog memandang fenomena kesurupan terjadi selain disebabkan oleh permasalahan psikologis, akan tetapi psikolog tetap meyakini dalam kajian Islam fenomena kesurupan dapat disebabkan oleh jin yang merasuk ke dalam tubuh dalam kondisi tekanan negatif dan lemahnya iman kepada Allah. Sama halnya dengan peruqyah, memandang dan meyakini fenomena kesurupan ini selain disebabkan oleh jin yang merasuk ke dalam tubuh, akan tetapi peruqyah juga percaya bahwa fenomena kesurupan dapat disebabkan oleh permasalahan psikologis. Kemudian, menurut pandangan peruqyah, kesurupan adalah kondisi hilangnya kesadaran sehingga tidak dapat mengontrol diri dan disebabkan oleh jin yang merasuk ke dalam tubuh melalui aliran darah. Menurut pandangan peruqyah, penyebab terjadinya kesurupan yang dipicu oleh permasalahan psikologi seperti tekanan batin, beban pikiran, kesedihan, trauma yang menumpuk dan menurunkan tingkat kesadaran, pikirannya kosong, bingung, ketakutan yang luar biasa karena melihat sesuatu yang mengerikan, kecemasan yang luar biasa, panik, marah, daya emosionalnya yang tinggi, atau terlalu bersyahwat, galau, gelisah, depresi, sedih, putus asa, lalai berpikir kepada Allah. Selain itu, aspek humanitasnya yang labil atau bisa dikategorikan lemahnya iman seseorang juga dapat memicu terjadinya kesurupan. Adapun perbedaan pandangan persepsi psikolog dan peruqyah terhadap fenomena kesurupan terletak di penanganannya, yaitu psikolog dalam menangani kesurupan dengan menggunakan pendekatan psikologi, yaitu hipnoterapi yang dilakukan setelah sadar dari kesurupan. Kemudian modifikasi perilaku atau juga disebut dengan pendekatan behavior yang dilakukan setelah sadar dari kesurupan. Sedangkan peruqyah dalam menangani kesurupan dapat menggunakan pendekatan ruqyah syariah, menggunakan ayat Al-Quran untuk penanganannya kesurupan yang disebabkan oleh gangguan jin atau setan, dan muhasabah, diberi nasihat atau motivasi yang kuat untuk kesurupan yang disebabkan permasalahan psikologis. Sehingga psikolog dan peruqyah ini dapat bekerja sama dalam menangani kasus kesurupan. Sekian, terima kasih.
Baik, terima sampai di sini presentasi dari kelompok 8. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.